Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat malam, Salam. Perkenankan kami, Majelis Gereja Kristen Jawa Minomartani, menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Melalui media online ini, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa beserta dengan kita sekalian. Majelis GKJ Minomartani telah memutuskan pelayanan sakramen perjamuan secara online bagi warga dewasa dalam ibadah Minggu 29 November 2020. Semoga sakramen perjamuan yang akan kita terima tetap dapat menjadi sarana pemeliharaan iman dan kita tetap merasakan kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus, walaupun berjauhan. Sebagai upaya agar kita dapat menghayati dan menyambut undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan dengan baik, maka saat ini Majelis Gereja mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk melakukan persiapan diri. Sebelum kami menyampaikan kembali beberapa hal teknis terkait dengan pelaksanaan sakramen perjamuan mendatang dan sebelum kita masuk dalam persiapan diri, marilah kita berdoa memohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami saat ini hendak mengadakan persiapan diri untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan besok hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Kiranya Tuhan hadir dalam acara persiapan ini, sehingga pendadaran pada malam hari ini dari awal hingga akhir berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Berkati Bapak Pendeta Kriswoyo yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Apabila di dalam kami berdoa banyak kesalahan dan dosa, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, berikut beberapa hal teknis terkait dengan sakramen perjamuan mendatang. A. Ibadah online melalui channel YouTube GKJ Minomartani pada Minggu tanggal 29 November 2020 akan disediakan 2 kali, yaitu pada jam 8 WIB sampai dengan selesai dan jam 18 WIB sampai selesai. B. Untuk persiapan menyambut sakramen perjamuan, selain media online atau live streaming, pada saat ini juga disediakan secara online melalui channel YouTube GKJ Minomartani pada hari Kamis tanggal 26 November tahun 2020 jam 19 WIB sampai selesai. C. Sebagai sarana pendataan keikutsertaan warga dalam sakramen perjamuan, maka Bapak Ibu dapat mengisi Google Form yang disediakan oleh Majelis Gereja dan akan disampaikan atau di-share melalui grup wilayah. Adapun waktu pengisian Google Form dimulai hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020 atau malam ini sampai dengan hari Jumat tanggal 27 November tahun 2020. D. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara anggota wilayah 1, 2, 3, 4, dan 5 GKJ Minomartani yang tinggal di Minomartani dan sekitarnya dan hendak mengikuti sakramen perjamuan, maka akan mendapat roti dan anggur
pada hari Sabtu tanggal 28 November tahun 2020 yang disampaikan oleh Majelis Gereja yang berada di wilayah masing-masing. Berikut ini tempat roti dan anggur sama seperti pada pelaksanaan perjamuan yang lalu. Seperti ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara warga jemaat GKJ Minomartani yang berada di luar kota maupun Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah online melalui channel YouTube GKJ Minomartani dan hendak mengikuti sakramen perjamuan, dapat menyediakan roti dan anggur atau media yang lain seperti teh dan roti secara mandiri. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan sakramen perjamuan yang akan datang. Kiranya menjadi kebaikan bagi kita sekalian. Terima kasih. Sekarang marilah kita masuk dalam persiapan diri dan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 4, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lemah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Sabda yang akan kita baca dan renungkan pada kesempatan persiapan diri malam ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi,
Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-11 demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga malam ini kita terus merasakan kekuatan yang dari Tuhan, baik dalam situasi hidup yang berjalan normal maupun dalam setiap pergumulan kita. Semoga kita terus diberi kekuatan dan juga sukacita dari Tuhan. Nah, dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-11, di sana Paulus mengajak umat di Filipi supaya mereka mau meneladan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Meneladan Kristus supaya hidup mereka menjadi hidup yang harmoni, hidup yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Nah, seperti apa hidup yang harmoni atau hidup yang sesuai dengan Kristus itu? Paulus mengajak supaya jemaat di Filipi menyingkirkan segala pertentangan, supaya menanggalkan ambisi-ambisi pribadi, meninggalkan kebanggaan mereka, meninggalkan keinginan untuk menjadi yang paling utama, dan mencari harga diri sendiri. Kenapa Paulus mengajak jemaat Filipi untuk memiliki kehidupan yang demikian itu, atau yang disebut di awal hidup yang harmoni? Karena memang itulah yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Di dalam surat Filipi, Paulus menyebutkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi teladannya tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Yesus tidak lain adalah bahwa seluruh kehidupannya menyatakan tentang kerendahan hati, ketaatan, dan penyangkalan diri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus dari ayat 6
sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus Kristus telah meneladankan tentang kerendahan hati, tentang ketaatan, dan juga tentang penyangkalan diri. Nah, oleh karena itu, Paulus mengajak umat atau jemaat di Filipi untuk meniru, meneladan Yesus. Memiliki kerendahan hati, hidup dalam ketaatan, dan juga penyangkalan diri yang terwujud dalam beberapa hal yang ada di depan tadi. Menyingkirkan segala pertentangan, menanggalkan ambisi-ambisi pribadi, menanggalkan kebanggaan mereka, dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut pemikiran Paulus, dan ini pemikiran yang besar yang disampaikan kepada banyak umat pada waktu itu, bahwa Yesus Kristus itu sebenarnya sangat kaya. Sangat kaya. Kenapa? Karena Yesus Kristus sesungguhnya adalah Allah dan sifat atau ia bersifat yang ilahi. Nah, karena Paulus berpikir atau memiliki pemikiran bahwa Yesus adalah Allah, maka ia sebenarnya sangat kaya. Tetapi sekalipun sangat kaya karena ia sendiri adalah Allah atau bersifat ilahi, tetapi tidak mencengkeram kealahan itu untuk dipertahankan bagi dirinya sendiri, tetapi rela ditanggalkan, rela ditinggalkan untuk dan demi manusia. Dan apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus inilah yang dipandang oleh Paulus sebagai sikap kerendahan hati, ketaatan, dan penyangkalan diri. Karena itu, maka sekali lagi Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk meneladan Yesus. Nah, tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, panggilan ini juga ditujukan kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita diajak untuk mengejar, untuk memiliki kerendahan hati, ketaatan, dan penyangkalan diri. Dan dengan demikian maka kita pun juga berusaha untuk membangun hidup yang harmoni. Meninggalkan segala ambisi, meninggalkan segala pertentangan, meninggalkan kebanggaan diri, meninggalkan keinginan untuk menjadi yang paling utama, dan juga mencari harga diri sendiri. Nah, sakramen perjamuan yang akan kita terima tanggal 29 November mendatang meneguhkan semangat kita untuk meneladan Kristus. Karena melalui sakramen perjamuan kita mengingat bagaimana Yesus telah menyatakan cinta kasih kepada dunia, kepada manusia, dan kepada kita sekalian melalui pengorbanan dirinya di kayu salib. Jadi, sakramen perjamuan adalah perayaan bagaimana kita mengingat kasih Tuhan Yesus yang besar dan sekaligus meneguhkan semangat kita untuk terus meneladan kepadanya. Hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam ketaatan, dan juga hidup dalam penyangkalan diri. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita perjuangkan itu dalam kehidupan kita sebagai wujud bahwa kita mau meneladan Kristus. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan pertelaan perjamuan dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Yemima untuk menanyakan kesiapan Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam mengikuti sakramen perjamuan mendatang.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwa Minggu tanggal 29 November 2020 yang akan datang, dalam kebaktian Minggu akan dilayankan sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman mengandung maksud demikian. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Demikian tentang sakramen perjamuan, dan mari kita hayati makna yang demikian itu dalam kehidupan iman percaya kita, dan kita terus senantiasa dikuatkan melalui sakramen perjamuan. Waktu saya serahkan ke Ibu Yemima yang akan melanjutkan penarosan atau menanyakan keikutsertaan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga saudara-saudara sekalian, sebelum kita menanggapi dan menerima sakramen perjamuan dalam ibadah Minggu tanggal 29 November 2020 yang akan datang, marilah kita meneliti diri kita masing-masing sebagai bentuk persiapan kita melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Marilah Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan ini kita renungkan dengan sungguh-sungguh, dan dengan pertolongan Tuhan, kita memberi jawab akan keikutsertaan kita dalam sakramen perjamuan mendatang. Oleh karena itu, sebelum menyatakan keikutsertaan kita, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus,
Bantulah kami untuk melihat diri kami apa adanya, dan kemudian menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Ketika kami hendak menyambut sakramen perjamuan pada hari Minggu tanggal 29 November yang akan datang, bantulah kami ya Tuhan untuk dapat menyambutnya dengan penuh syukur. Kiranya sakramen perjamuan yang hendak kami terima nanti boleh menyadarkan kami akan cinta kasih Tuhan yang besar kepada kami, serta mampu meneguhkan persekutuan kami sebagai keluarga Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang perkenankan kami menyampaikan pertanyaan keikutsertaan Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian sebagai berikut. Berkenaan dengan sakramen perjamuan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara bersedia mengikuti dan menerima perjamuan dengan sukacita dan penuh syukur? Bagaimanakah jawab Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Sekali lagi kami menyampaikan bahwa jawaban Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat disampaikan melalui Google Form yang disediakan oleh Majelis Gereja yang dibagikan melalui grup WA wilayah. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 354, bait yang pertama dan kedua, dengan lembut Tuhanku. 2, 3. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya mencari akan daku yang hilang bercelah. Bahana syukur terdengar seisi surga menggelegar. Kasih-Nya mencari darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku diselamat oleh rahmat-Nya. Dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh. Bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Suaranya yang lembut merdu telah menghibur hatiku.
kasihnya mencari darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Marilah Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kita akhiri persiapan kita saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas persiapan untuk menerima perjamuan saat ini. Kiranya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi jemaat-Mu di GKJ Minomartani ini, dan sakramen perjamuan yang hendak kami terima boleh menjadi berkat kami sekalian. Kami juga memohon kelangsungan berkat Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya. Kiranya kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila terselip dosa dan kesalahan dalam persiapan kami saat ini, ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, persiapan menyambut undangan Tuhan dalam sakramen perjamuan yang dapat kami layankan. Kiranya semua mendatangkan kebaikan bagi jemaat Tuhan dan kita sekalian. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ibu, Bapak, dan saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih.